Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya bagikan lagi ilmu hakikat yang tersemat di dalam ilmu syariat. Kita ketahui ilmu syariat adalah peraturan tentang halal dan haram yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Malam ini ilmu hakikat yang saya ingin gali, yang saya akan nampakkan, ada inti ilmu yang tersembunyi dalam hadis Nabi, hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh karena itu, saya berikan tema menguak ilmu hakikat di dalam ilmu syariat yang disabdakan Nabi Muhammad. Disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansor, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansor. Coba Anda bayangkan, tanda keimanan kita itu bisa terlihat setelah kita cinta kepada kaum Ansor. Apakah begitu mudah dengan mengucapkan aku cinta kaum Ansor lalu kita disebut beriman? Tidak begitu. Jadi secara tekstual sepertinya mudah. Ini terkait banyak dalil. Cuman karena videonya selalu berdurasi 10 menit, maka saya berusaha mungkin sesingkat mungkin menjelaskan agar sampai kepada Anda maksud dari hadis tersebut. Kita ketahui untuk mendapat label menjadi seorang yang beriman dari penilaian Allah itu tidak mudah. Tidak sekedar dengan lisan kita mengucapkan aku telah beriman, melainkan harus lulus ujian dari apa yang Allah timpakan dalam menjalani kehidupan kita. Sebagai contoh, ada orang yang mengaku telah beriman tapi disanggah sama Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Allah taala berfirman, orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah. Lalu Allah nih menyauti, "Katakanlah, kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu." Ternyata orang Arab Badui itu pengakuannya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengucapkan di lisan saja mereka telah beriman. Menurut Allah belum. Karena apa? Imannya belum masuk ke dalam hatinya. Nah, ini terkait dengan ujian. Harus diuji dulu orang tersebut. Untuk apa? Untuk mengetahui dusta atau tidak keimanannya. Hal tersebut berkorelasi, berhubungan dengan firman Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3. Allah Ta'ala berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ya, itu terdapat di dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3. Terkait juga dengan dalil lain, Allah itu akan menguji manusia dengan perintah dan larangan. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Berkaitan juga dengan firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Bahwa setiap yang bernyawa yang akan merasakan mati itu akan diuji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Ujiannya seperti apa materinya? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi manusia itu akan mendapatkan label atau kedudukan sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kepada hari kiamat nanti akan ada hisab dari perbuatannya semasa di bumi ini, kalau sudah lulus setelah ditimpakan ujian kelaparan,
kekurangan harta yang maksudnya adalah minim rezekinya, seret rezekinya, mungkin usahanya bangkrut, ya, kekurangan jiwa maksudnya diuji dengan sakit, kekurangan buah-buahan maksudnya adalah musim paceklik, sehingga panennya itu gagal. Nah, kalau diuji dengan semua itu, masih tetap beriman bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, Allah tidak zalim sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran, bersabar ketika diberi keburukan, minimal bersabar. Puncaknya adalah ridho. Nah, itu makom tertinggi. Ridho, cinta kepada semua takdir Allah itu makom tinggi yang menduduki orang yang berislam dengan benar, berserah diri. Nah, jadi kalau misalkan orang sampai lulus seperti itu, akhirnya apa yang didapati? Keadaan ruhnya itu baik. Karena kalau misalkan orang diberi takdir buruk, mengeluh, akhirnya berbuat maksiat, maksiat itu melahirkan titik-titik hitam. Akhirnya titik-titik hitam maksiat itu menutupi hati. Ketika hati tertutup, akhirnya perbuatan lahirnya mengandung dosa tanpa disadari, ruhnya terhijab, tidak mengenal kepada Allah. Nah, itu terkait dengan sabda Nabi, terkait di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad rusak. Ketahuilah segumpal daging itu bernama hati. Terkait juga hadis yang lain yang menjelaskan bahwa ketika orang bermaksiat ada titik hitam menutupi hati, ketika dia beramal soleh akhirnya titik hitam itu dibersihkan, tapi ketika dia berbuat maksiat lagi akhirnya tertutup hati itu, dan akhirnya orang itu ketika berusaha sebaik mungkin untuk beramal soleh itu sia-sia. Karena apa? Perbuatannya mengandung maksiat karena kolbunya itu sudah dikunci mati sama Allah. Nah, ini bahaya kalau bermaksiat terus, tidak ridho terus, ketika diuji dengan keburukan, ngeluh, yang mana Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan banyak orang diazab berlipat-lipat karena keluh kesahnya. Karena apa? Karena pada hakikatnya tidak beriman kepada sifat-sifat Allah, asma-asma Allah, perbuatan Allah, dianggap buruk, dianggap ada cacatnya, dianggap salah, padahal Allah maha sempurna, subhanallah, maha suci Allah, ya. Tidak ada kesalahan, tidak ada kecacatan, tidak ada keterbatasan dalam diri Allah, dalam hal zatnya, asmanya, sifatnya, af'alnya tidak ada. Nah, ketika seseorang yang mendapat ujian itu lulus dengan bersikap atau merespon ujian keburukan itu dengan bersabar, ridho, apalagi sampai mahabbah, mencintai seluruh keputusan Allah, seluruh takdir Allah, akhirnya ruh orang tersebut adalah ruhnya orang baik dari sudut pandang Allah. Dan ketika ruh baik, nantinya ketika bertemu dengan ketika bertemu dengan orang baik, yang mana ruhnya beliau itu misalkan dari sudut pandang Allah juga baik, maka dia akan nyaman, dia akan cinta. Nah, seperti halnya yang disabdakan Nabi tadi, kalau misalkan orang itu mencintai kaum Ansor, maka tanda keimanan. Dia orang beriman dari sudut pandang Allah. Kenapa? Karena kaum Ansor itu terbukti keimanannya dari sudut pandang Allah, terbukti ketakwaannya. Kaum Ansor banyak dipuji oleh Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadis yang sahih. Begitu juga kaum Ansor dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Misalkan terdapat di dalam Surat Al-Hasyr ayat 9. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu kaum Ansor yang dimaksud, sebelum kedatangan mereka muhajirin, mereka Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka muhajirin, dan mereka Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang Ansor itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bahwa mereka orang soleh, orang bertakwa, sehingga orang yang mencintai kaum Ansor itu tanda keimanan. Tapi ketika orang membenci kaum Ansor, itulah tanda kemunafikan, berarti ruh orang itu buruk.
Seperti itulah ilmu hakikat atau kebenaran hakiki yang tersemat di dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang tadi saya bacakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.